saleh terdahulu. Hati mereka bersih dari dunia. Karena mereka tahu kullu man 'alaiha fan. Karena mereka tahu kullu syai'in illa wajhah. Karena mereka tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Keadaan mereka tidak akan pernah sama. Ingat itu. Kemudian duduknya mereka, tidurnya mereka, berjalannya mereka tidak akan pernah sama dengan kita. Mereka orang soleh, ulama, Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi, duduknya ibadah. Duduknya ibadah. Makannya ibadah. Tidurnya ibadah. Mandinya ibadah. Saudara-saudara, melangkahkan kakinya, setiap langkahan kaki itu dihitung pahala oleh Allah, rahmat. Kita duduknya sia-sia, makannya sia-sia, tidurnya sia-sia, mandinya sia-sia. Memandang wajah beliau turun rahmat, memandang wajah beliau adalah tawassul yang luar biasa kepada Allah. Di zaman Abu Yazid al-Bustami, di zaman beliau ketika itu sedang ditimpa kekeringan, datang orang-orang berkumpul salat istisqa minta hujan. Ketika mereka berkumpul berkali-kali mereka sholat tapi nggak turun-turun hujan. Tiba-tiba datang seorang anak muda berdoa, ya Rab, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Kemudian ini orang-orang yang sholat tadi ngumpul dan mendatangi anak muda itu. Mereka bilang, wahai anak muda, berkali-kali kami sholat minta hujan tapi nggak turun-turun hujan. Kamu sekali kamu minta kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu, Allah terima kau punya doa. Memangnya dalam kepalamu itu ada apa? Apa kata anak muda? Di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya seorang ulama, yaitu Abu Yazid al-Bustami. Karena berkat kedua mataku yang pernah memandang wajah beliau, maka aku bawa kedua mata ini menghadap Allah sebagai perantara agar Allah menerima doaku, dan Allah pun menerima doaku sebab kedua mataku yang pernah memandang wajah ulama. Tidak sama kau memandang wajah orang soleh, wajah ulama dengan wajah selain dari mereka, tidak akan pernah sama sekali. Mereka nih orang-orang soleh, keadaan mereka di dunia, mereka hidupnya abadi sepanjang zaman. Hidup mereka abadi sepanjang zaman. Samal hayat illa li ahli ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang alim. Kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang alim hidupnya abadi sepanjang zaman. Wa mal mauta illa li ahli jahl. Dan tidak ada kematian kecuali kematian itu miliknya orang-orang yang bodoh. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli. Fa'ajsaduhum qablal kuburi kuburu. Orang bodoh itu, saudara-saudara, maksudnya orang bodoh di sini saya jelaskan. Ini saya nggak ceramah, saya buka kitab. Maksudnya orang bodoh di sini itu bukan berarti ini orang, maksudnya bodoh di sini bukan dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan agama. Presiden seumpama nggak ngerti agama, nggak ngerti tata cara sholat, itu orang bodoh berarti. Bukan berarti dalam urusan, bukan bodoh dalam urusan dunia, bodoh dalam urusan agama. Ada Habib, nggak ngerti urusannya apa. Habib, bapaknya Habib, kakeknya Habib, dianya Habib juga nih. Tetapi bodoh dalam urusan agama, nggak seperti bapaknya, nggak seperti kakeknya, ya dia bodoh. Bapaknya kiai, kakeknya kiai, dianya enggak, ya dia bodoh. Magamuhu ma'al juhal. Magamnya, kedudukannya. Faman syarufa nasabuh. Barang siapa yang mulia nasabnya, mulia garis keturunannya, bapaknya mulia, kakeknya mulia, datuk nenek moyangnya mulia. Bapaknya alim, kakeknya alim, nenek moyangnya alim. Tapi dianya tidak, maka tidak bisa kedudukannya disamakan dengan datuk-datuk dan kakeknya. Jadi bodoh di sini dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Pak polisi, Pak tentara, DPR, MPR, pemerintah, bodoh dalam urusan agama, ya bodoh. Nggak bisa dibilang pintar itu. Habibnya aja bodoh dibilang bodoh, apalagi juga pejabatnya. Al-jahlu qabla mauti mautan li ahli. Orang bodoh
sebelum kematian datang pada dirinya, sesungguhnya dia telah mati. Jadi orang bodoh tidak usah nunggu mati, sesungguhnya sudah mati itu orang. Bodoh dalam urusan agama. Sibuk nyari dunia, sibuk nyari harta, sibuk maksiat, tertipu dengan dunia, terlena dengan harta, terlena dengan pangkat, melupakan hal-hal yang abadi, meninggalkan kenikmatan abadi demi kenikmatan sesaat. Itu orang bodoh. Fa'ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Jasad orang yang bodoh sebelum jasadnya dikubur masih hidup nih, tetapi sesungguhnya hakikatnya jasadnya telah terkubur, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang bodoh, kalau kata saya punya kakek Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith, orang bodoh mau dia jalan siang hari kayak mayat, mau dia jalannya siang hari tetap dia bagaikan mayat. Itu orang bodoh. Orang alim hayatuhu abada. Orang alim, orang soleh hidupnya abadi sepanjang zaman, walaupun mereka meninggal dunia, saudara-saudara. Mereka sudah mati, jasadnya sudah terkubur, tetapi ilmunya dikenang sepanjang zaman. Sayyidatuna Aminah, ibunya Nabi, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkata, kullu hayyin mayyit, wa kullu jadidin bar, wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatan, wa zikri bab, faqad taraktu khaira, wa waladtu tuhra. Apa kata beliau? Syairnya beliau sebelum beliau meninggal, segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Segala sesuatu yang baru itu pasti akan usang. Semua orang tua pasti binasa, pasti mati. Ana mayyitatun, aku nanti jadi mayat, aku nanti bakal mati. Fadzikri bab, akan tetapi mengenangku, mengingatku akan abadi sepanjang zaman. Kenapa? Sahabat taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, dan aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi adalah ilmu, baginda Nabi adalah karunia, baginda Nabi adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh ibu beliau, Sayyidatuna Aminah. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda beliau. Kenapa? Karena beliau adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda beliau. Nah, saudara-saudara, begitu juga para ulama, begitu juga para as-salafun as-salih, Al-Imam Ghazali, Syekh Al Jalani, Syekh Al-Hasan Syadzili, Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad contohnya, Sahibul Rasid. Beliau meninggal ratusan tahun yang lalu. Tetapi demi Allah, tidak ada pun orang di dalam muka bumi ini yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Kenapa? Beliau hidup abadi sepanjang zaman. Walaupun sudah mati ratusan tahun yang lalu, tetapi setiap hari pasti orang menyebut nama beliau. Kenapa? Karena beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan beliau? Latiful Haddad, Wirdul Latif, Nashihud Diniyah, Risalatul Muawanah. Habib Abdullah bin Al-Haddad meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dalam Nashihud Diniyahnya, hidup dalam Risalatul Muawanahnya, hidup dalam Wirdul Latifnya, hidup dalam Hizbun Nasrnya, hidup dalam Latiful Haddadnya. Syekh Al-Hasan Syadzili meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau hidup dalam Hizbul Baharnya, hidup dalam Hizbun Nasrnya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau hidup dalam Rafiq Al-Atasnya. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau hidup dalam Rafiq Al-Idrusnya, hidup dalam Al-Mawahib Al-Qudusiyahnya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau hidup dalam Sintul Durarnya, beliau hidup dalam Futuhat Al-Arsyiyahnya, hidup dalam Mafatihus Sa'adahnya. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kita rayakan haulnya pada malam hari ini, beliau meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau hidup dalam Risalatul Jami'ahnya, beliau hidup dalam Syarhul Ainiyahnya, beliau hidup dalam Safinatul Kubra'nya. Padahal sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau masih hidup dalam apa? Ilmu-ilmu bermanfaat yang beliau tinggalkan untuk kita. Itu orang alim. Kalau kita kayak debu yang berterbangan, saudara-saudara. Sekarang masyhur, kalau udah mati sudah selesai kita, saudara-saudara. Orang soleh tidak seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian,
Jadikan beliau-beliau itu sebagai kau punya teladan. Jadikan beliau-beliau itu sebagai kau punya pedoman. Cintai beliau orang-orang saleh. Cintai beliau, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid, engkau cinta kepada orang saleh, bisa saja dengan sebab kecintaan kamu kepada mereka, Allah akan memberikan kepadamu apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka Allah kasih ilmu wahab, kamu juga bisa Allah kasih ilmu wahab dengan sebab kecintaan kamu kepada mereka. Mereka Allah kasih ilmu laduni, bisa juga kamu Allah kasih ilmu laduni dengan sebab kecintaan kamu kepada mereka. Mereka Allah kasih keramat, bisa juga kamu Allah kasih keramat dengan sebab kecintaan kamu kepada mereka. Oleh karena itu cintai mereka. Al-Imam Syafi'i beliau katakan, laula musakhabatul akhyar wal munajah bil ashar la nahbabtu badha fi hadhihi dar. Kata beliau, kalau bukan berteman dengan orang soleh, kalau bukan berteman dengan orang-orang baik, aku tidak pengen hidup di dunia ini. Kalau bukan karena berteman dengan orang soleh dan bermunajat di sepertiga malam, tidak ada yang aku inginkan hidup di dunia ini kecuali berteman dengan orang-orang soleh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, insya Allah, dengan sebab hadirnya kita di sini, duduknya kita di majlis ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad, sekaligus haul dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Maulah Hautah, semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, kita mendapatkan madad, mendapatkan syafaat, mendapatkan futuh dari beliau. Ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau termasuk muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu setiap hari, saudara-saudara, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau belajar 70 kitab kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Setiap hari beliau mutalaah, beliau murajaah, belajar kepada Abdullah bin Al-Haddad. Sampai-sampai Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau meninggal dunia ketika sedang dibacakan kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ketika sedang membacakan kitab Al-Muwatta di depan Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika Habib Abdullah bin Al-Haddad meninggal. Dan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, keistimewaan beliau adalah orang yang suka membangun masjid. Sampai-sampai dalam manaqib beliau ada sekitar 50-60 masjid yang beliau bangun. Itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau, mendapatkan futuh, karena duduknya kita di sini mengingat beliau. Dalam hadis riwayat Ad-Dailani, dalam kitab musnadnya yaitu Al-Firdaus, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikrul anbiya minal ibadah, zikrul salihin minal kafarah, zikrul maut minas sadaqah, wa zikrul qubur yuqarribukum minal jannah. Kata Rasulullah SAW, mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Mengingat orang-orang saleh, menyebut nama orang-orang saleh, mengingat beliau ketika dibacakan manaqib beliau, sejarah hidup beliau, itu adalah kafarah, itu tebusan bagi dosa-dosamu. Mengingat kematian adalah sedekah, dan mengingat kubur mendekatkan engkau kepada surganya Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, kita duduk di sini, selain daripada haul, kita juga merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudara-saudara, bagi kami para habaib, Maulid ini bukanlah hari raya. Bagi kami Maulid bukan hari raya. Kalau banyak pejabat yang hadir di sini, kau dengarkan ini. Maulid bagi kami bukan hari raya. Tetapi bagi kami Maulid lebih mulia dan lebih agung dari hari raya. Di tempat saya di Sulawesi, kami santri-santri guru tua Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, setiap bulan Rabiul Awal itu semua rumah kami cat baru, jalan kami baguskan, kampung kami hias. Hanya di Maulid, tidak di hari-hari yang lain. Hari raya rumah kami tidak kami cat baru. 17 Agustus rumah kami tidak kami cat baru. Maulid rumah kami cat baru. Kenapa? Karena bagi kami Maulid adalah hari yang paling mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfal Muhtaj, kitab Hawashi Syarwani itu adalah kitabnya Al-Imam Syarwani.
yang dimana kitab Hawashi Syarwani adalah khasiyah daripada kitab Tuhfal Muhtaj karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfal Muhtaj itu adalah kitab syarah daripada matan kitab Minhaj Al-Imam Nawawi. Jadi kalau di sini banyak yang belajar di pesantren, ada namanya matan, ada namanya syarah, ada namanya khasiyah. Matan itu isi kitab. Nah, matannya itu kitabnya Imam Nawawi, namanya Minhajut Talibin, kitab fikih. Nah, matan nanti diberi syarah, diberi penjelasan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dikasih nama Tuhfal Muhtaj. Nah, nanti Tuhfal Muhtaj syarah Minhaj itu dikasih penjelasan lagi yang lebih rinci, dikasih catatan-catatan pinggir oleh Al-Imam Syarwani, dikasih nama Hawashi Syarwani. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya paling utamanya malam-malam itu, paling mulianya malam-malam itu adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Setelah malam Jumat, baru malam Isra. Loh, kenapa kok malam kelahiran Nabi itu menjadi malam yang paling mulia? Menjadi malam yang paling agung? Al-Imam Al-Qasqalani, beliau pernah ditanya, saudara-saudara, tentang malam mana yang lebih mulia, malam kelahiran Nabi atau malam Lailatul Qadar yang lebih mulia? Apa jawab beliau? Bagi kami malam Maulid lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat. Malam Lailatul Qadar malam turunnya para malaikat. Sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Malam turunnya Nabi Muhammad, keluarnya Nabi Muhammad di muka bumi ini. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad saja, titik. Tidak bagi umat yang lain. Tetapi malam kelahiran Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad. Maka sudah tentu malam kelahiran Nabi lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil daripada perkataan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi berkata, ya Lailatul Isnin, mada safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu agung, kau begitu mulia, kau begitu wangi, wahai malam Senin. Hari-hari yang mulia dalam Islam berawal darimu, berasal darimu. Idul Fitri, Idul Adha, malam Lailatul Qadar, malam Isra, malam Jumat, hari Jumat 10 Muharram, Ramadan, Rajab, Sya'ban, semua berawal darimu, wahai malam Senin. Karena pada malam Senin itu lahir baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian tahu kenapa sepertiga malam itu menjadi saatul ijabah? Kenapa sepertiga malam menjadi waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap hari sepertiga malam, kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat saatul ijabah dari ba'da maghrib sampai subuh saatul ijabah. Tapi kalau di hari-hari yang lain sepertiga malam menjadi saatul ijabah. Kenapa saudara-saudara? Para ulama mengatakan sepertiga malam menjadi saatul ijabah karena Nabi Muhammad dilahirkan pada waktu sepertiga malam. Sehingga Allah memuliakan sepertiga malam itu dengan menjadi waktu diijabah doa oleh Allah. Andaikan Nabi lahir pada duhur, ya ba'da duhur akan menjadi saatul ijabah. Andaikan Nabi lahir pada asar, ya ba'da asar akan menjadi saatul ijabah. Andaikan Nabi lahir ba'da maghrib akan menjadi saatul ijabah. Karena begitu mulia baginda Nabi besar Muhammad, sehingga waktu kelahiran beliau pun dimuliakan oleh Allah menjadi waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad itu beliau mulia dan dimuliakan oleh Allah
Basyarun la kal basyar. Manusia, nabi manusia, basyarun la kal basyar. Tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Saudara-saudara, kau tahu bahwasanya maksiat pertama kali adalah maksiatnya iblis. Apa maksiatnya iblis? Hah? Maksiatnya iblis apa? Sombong. Itu maksiatnya iblis. Sebelum ada apa? Sebelum iblis bermaksiat, Allah tidak pernah murka. Perkara yang pertama kali membuat Allah murka adalah maksiatnya iblis. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena iblis cuma memandang dohiriyahnya saja. Makanya dikatakan maksiat yang berasal dari nafsu, maksiat kalau maksiat itu berasal dari hawa nafsu masih bisa diharapkan ampunannya. Tapi kalau maksiat yang berasal dari sombong susah diharapkan ampunannya, saudara-saudara. Kau tahu kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Karena iblis hanya memandang dohiriyah Adam. Iblis cuma memandang luarnya Adam. Iblis tidak melihat sesuatu cahaya yang bersemayam dalam tulang sulbi Adam. Iblis cuma melihat Adam dari luar saja. Adam diciptakan dari tanah, lumpur. Sudah cuma itu. Siapa Adam? Anak baru kemarin sore. Adam anak kemarin. Adam anak baru kencur. Saya lebih dulu Allah ciptakan dari api saya ini. Saya hebat. Sujud ribuan tahun. Nama saya tertulis di langit-langit. Abed, Zahid, Azazil. Nama saya mulia di setiap langit. Kok saya sujud sama Adam? Anak baru kemarin sore. Banyak di zaman sekarang seperti itu. Yang tua merasa dirinya tua, sehingga apa itu Habib kecil itu baru kemarin sore itu. Ustaz kecil itu baru kemarin sore itu. Goblokin orang seperti ini. Syekh Al-Manusi Al-Maghribi. Kau tahu Syekh Al-Manusi Al-Maghribi? Suatu waktu beliau sedang membahas tentang salah satu daripada makalah Imam Syafi'i. Apabila syarat masuk dalam syarat, maka tidak akan menimbulkan suatu hukum. Di situ semua ulama-ulama besar sepakat, saudara-saudara, kecuali ada seorang anak kecil yang bernama Hamdan. Apa kata anak kecil? Jadi semua yang ada di situ membantah makalah itu. Kecuali ini Hamdan, anak kecil. Apa kata beliau? Betul itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ulama-ulama minal kibair, ulama-ulama besar di situ bilang, kamu anak kecil kok berani ngebantah Syekh Al-Manusi Al-Maghribi? Anak baru kemarin sore, anak kecil kamu berani-berani yang ngebantah. Apa kata Syekh Al-Manusi Al-Maghribi? Biarkan. Tidak ada permusuhan antara kami dengan kebaikan, walaupun kebaikan itu berasal dari seorang anak kecil. Akhirnya si Hamdan memberikan kaedah-kaedah, memberikan tampil, sehingga apa? Sehingga Syekh Al-Manusi Al-Maghribi pun setuju dengan makalah itu. Lihat, itu ulama besar. Jadi iblis hanya melihat Adam dari dohir. Iblis cuma melihat dohirnya Adam. Adam diciptakan dari tanah, lumpur. Iblis tidak melihat bahwasanya di balik tanah dan lumpur itu tercipta taman-taman yang indah, saudara-saudara. Kalau bukan karena tanah sama lumpur, nggak akan ada bunga-bunga, nggak akan ada tanaman-tanaman kalau bukan tanah dan lumpur. Allah murka karena bukan karena iblis nggak mau sujud sama Adam, saudara-saudara. Itu nomor 2 itu. Allah murka karena iblis tidak mau bersujud kepada nur baginda Nabi yang bersemayam dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang besar? Karena dalam tulang sulbi Nabi Nuh terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api Namrud, dari siksa Namrud, dari kejamnya Namrud? Karena dalam tulang sulbi Nabi Ibrahim terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa Allah selamatkan Nabi Ismail ketika akan disembelih diganti dengan seekor domba? Karena dalam tulang sulbi Nabi Ismail terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Memang betul yang dikatakan oleh Allah, seluruh alam semesta ini terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Semua menjadi mulia berkat Nabi Muhammad SAW.
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Bada'i' Al-Fawaid, beliau menceritakan bahwasanya Al-Imam Ibnu Aqil, ini Al-Imam Ibnu Aqil, beliau penulis syarah Alfiyah Ibn Malik. Al-Imam Ibnu Aqil pernah ditanya, siapa yang lebih mulia? Ka'bah? Lebih mulia mana? Ka'bah atau makomnya Nabi yang lebih mulia? Makbarahnya Nabi. Mana lebih mulia? Lebih mulia kuburnya Nabi atau lebih mulia Ka'bah? Apa jawab beliau? Kata Imam Ibnu Aqil, kalau mau dilihat zahirnya maka Ka'bah lebih mulia. Tetapi kalau mau dilihat sesuatu yang bersemayam dalamnya, maka sesuatu yang bersemayam itu lebih mulia daripada Ka'bah. Siapa yang bersemayam itu? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah arsy, tidaklah kursi, tidaklah sidratul muntaha, tidaklah seluruh makhluk-makhluk, tidaklah seluruh alam semesta, planet-planet, tidaklah lebih mulia dari baginda Nabi besar Muhammad. Khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Sampai-sampai para ulama mengatakan, siapa yang lebih mulia? Siapa lebih mulia? Jibril atau sendalnya Nabi yang lebih mulia? Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad ketika beliau Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa wa Mi'raj minal Masjidil Aqsa ilal Hawa liyalqa Allah, bahkan sendal beliau berjumpa dengan Allah. Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Kenapa sendal Nabi berjumpa dengan Allah? Kenapa sendal itu menjadi mulia? Bahkan sampai-sampai Thariqah Tijani, itu sendalnya Nabi dijadikan lambang oleh Thariqah Tijani. Banyak keberkatan, bisa menyembuhkan penyakit. Kalau taruh dalam rumah, rumah tidak akan hilang. Kalau kebakar, tidak akan kebakar. Kenapa sendal Nabi jadi mulia? Sendal, saudara-saudara, sendal. Kenapa itu sendal jadi mulia? Bukan sendalnya, yang memakainya kaki baginda Nabi besar Muhammad. Sandal itu jadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, yaitu kaki baginda Nabi besar Muhammad. Engkau pun akan menjadi mulia kalau engkau bertempel dengan Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kamu tahu kambing? Itu kambing punya kulit. Kulit kambing itu kalau kamu jadikan buku-buku sampul, buku matematika seumpama, atau buku bahasa Inggris, itu kamu taruh di bawah nggak ada masalah. Tetapi ketika kulit kambing itu kamu jadikan sampul Al-Quran, maka ketika itu kulit kambing itu jadi mulia. Untuk menyentuhnya pun kamu harus punya wudhu, ditaruh di tempat yang tinggi. Kenapa kulit itu jadi mulia? Kenapa kulit itu jadi mulia? Kulit itu jadi mulia karena bercampur dengan Al-Quran, sesuatu yang mulia. Nah, saya dan kalian kulit kambing, saudara-saudara. Siapa Al-Qurannya? Rasulullah. Siapa Al-Qurannya? Sahabat. Siapa Al-Qurannya? Ahlul Bait. Siapa Al-Qurannya? Aslafun as-salih. Siapa Al-Qurannya? Habib Ahmad bin Zainal Habsyi. Siapa Al-Qurannya? Habib Abdullah bin Al-Bin Haddad. Siapa Al-Qurannya? Bagi Mugaddam. Siapa Al-Qurannya? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa Al-Qurannya? Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idris. Kita kulit kambing. Kita mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai teladan, cinta kepada beliau, berhubungan batin dengan beliau. Beliau mulia, kita pun akan jadi mulia, saudara-saudara. Sebab anak-anak kita zaman sekarang tidak ada yang kenal Nabi. Kita anak muda sekarang jarang ada yang mengenal Nabi Muhammad, saudara-saudara. Kau lebih kenal para pemain bola, kau lebih kenal artis-artis barat, kau lebih kenal orang Yahudi, orang Nasrani. Itu yang kau kenal. Kau tidak kenal Nabi Muhammad. Maka memang betul yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. La tattabi'unna sanana aw sunana. La tattabi'unna sanana alladina la tattabi'unna sanana alladina min qablikum. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Hatta law dakhalu fi hujr ad-dab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara. Faqala faman. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian saya dan kamu semua yang hadir di sini, suatu saat nanti kamu akan mengikuti golongan-golongan sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal kamu ikuti. Wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta kamu ikuti. Hatta law dakhalu fi hujr ad-dab,
Sehingga kalau mereka masuk dalam lubang biawak, Al-Imam Nawawi berkata, Hujrid Dot ini adalah lubang di dalam tanah yang berliku-liku, kata Imam Nawawi. Kalau mereka masuk dalam lubang biawak, kamu ikut masuk dalam lubang biawak, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah mereka yang diikuti itu adalah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Kata Rasul, siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi Nasrani pakai anting, orang Barat pakai anting, kamu ikut pakai anting. Orang Barat pakai celana sobek-sobek, kamu ikut sobek-sobek. Orang Barat ngepang, rambutnya ngepang, kamu ikut ngepang. Orang Barat homo, kamu ikut homo. Orang Barat lesbi, kamu ikut lesbi. Orang Barat telanjang, kamu ikut telanjang. Orang Barat pakai sempak doang, kamu ikuti mereka. Orang Barat jadi bangsat, kamu ikuti mereka jadi bangsat. Nabi tidak salah, saudara-saudara. Betul yang dikatakan Nabi. Anak muda kita sekarang mengikuti budaya Barat, pola pikir Barat, gaya hidup Barat. Jauh dari syariat, jauh dari agama, jauh dari Quran. Jangan kau harap kau akan menang, saudara-saudara. Kalau anak-anak muda mau masih rusak. Tahu-tahu nasib negara ke depan, nasib kampung, nasib kota, nasib bangsa dan negara ke depan tergantung anak-anak muda. Anak-anak muda bangsa ke depan, negara ini jadi negara bangsa. Anak-anak mudanya baik, ke depan ini negara jadi negara yang baik. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, kamu tahu Rasul? Enggak usahlah Aslafun Saleh, enggak usahlah Habib Ahmad bin Habsyi. Rasulullah. Ketika Rasul sedang sholat seperti ini, tiba-tiba beliau menggerakkan tangannya ke depan, seakan-akan beliau ingin mengambil sesuatu. Tidak lama kemudian beliau mundur, seakan-akan ketakutan. Beliau lanjutkan sholat, beliau salam. Beliau berkata ketika selesai sholat, sesungguhnya Allah buka dari pandangan mata setelah beliau mundur, beliau bilang, "Ana minhum." Setelah beliau selesai salat, beliau berkata kepada sahabat, Allah telah buka dari pandangan mata dohirku keadaan surga dan neraka. Tadi aku melihat keadaan surga, surga yang indah, buah-buah yang besarnya itu lebih besar dari tempayan. Makanya aku julurkan tanganku seakan-akan ingin mengambil itu buah dan ingin kuperlihatkan kepada kalian. Tidak lama setelah Allah perlihatkan surga, Allah perlihatkan neraka. Maka aku melihat api yang sangat besar. Tiba-tiba ada sebuah api yang seakan-akan ingin melahapku. Maka aku pun mundur. Apa kata Nabi? Ya Allah, apakah aku ada dari bagian penghuni tempat itu? Ya Allah, apakah aku ada di tempat itu? Apa tempat itu? Neraka, saudara. Nabi yang sholat sampai kakinya bengkak. Nabi yang sholat sampai kakinya keluar nanah. Nabi yang telah berhadapan dengan Allah. Nabi makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Nabi yang pasti masuk surga. Nabi yang surga Allah ciptakan untuknya. Masih nanya, apakah saya ada di neraka ya Allah? Ini adalah muntahal khauf. Ini adalah puncak dari rasa takut kepada Allah. Tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi yang pasti masuk surga. Saya siapa? Kalian siapa? Ente siapa, Beb? Ente siapa, Ustaz? Ente siapa, Jangan? Ente siapa, polisi? Ente siapa, tentara? Nabi tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa, padahal masuk surga. Saya dan kalian siapa? Ibadah kita lebih hebat dari Nabi. Amal kita lebih mulia dari Nabi. Derajat kita lebih tinggi dari Nabi. Gak ada rasa takut-takutnya sama Allah. Saya ini Habib, saya pasti masuk surga. Saya ini kiai saya pasti masuk surga. Saya ini ahli Quran, jangan macam-macam kamu. Saya pasti masuk surga. Saya tiap hari sholat di masjid. Saya pasti masuk surga.
Saya haji 90 kali, saya pasti masuk surga. Saya sedekah miliaran, saya pasti masuk surga. Nah, dia juga seperti itu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal yang kau lakukan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dimintai tanggung jawab. Tuba liman kana tarku dunya qabla an tarakta wa man qablahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqa wa arda, tunggu beruntung orang-orang yang ridha, wa arda yang ridha kepada Tuhannya sebelum nanti berjumpa dengan Allah. Saya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pak polisi dimintai pertanggungjawaban. Jangankan polisi dan dimintai pertanggungjawaban. Pertama, Allah bertanya kepada para ulama. Di sini banyak ulama yang hadir. Kau dengarkan ini. Allah bertanya satu persatu kepadamu. Wahai para ulama, wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para ajengan, wahai para habib. Sudahkah kamu mengamalkan apa yang kau katakan? Sudahkah engkau melakukan apa yang kau perintahkan kepada orang? Atau sebaliknya, kamu suruh orang sholat, tapi kamu tidak sholat. Saya suruh orang sholat, tapi saya tidak sholat. Saya suruh orang maksiat, saya suruh orang jangan maksiat, tapi saya maksiat. Kamu suruh orang jangan mabuk, tapi kamu mabuk. Kamu suruh orang jangan isep narkoba, tapi kamu narkoba. Kamu suruh orang jangan zina, tapi kamu zina. Kamu suruh orang sedekah, tapi kamu pelit. Kamu tidak menjalankan apa yang kamu katakan, kata Allah SWT. Sudahkah kamu hidupkan Islam? Kamu sudah hidupkan Islam? Atau sebaliknya, kamu cari hidup dalam Islam? Kamu sudah hidupkan dakwah? Atau sebaliknya, kamu cari hidup dalam dakwah? Kamu sudah hidupkan agama? Atau sebaliknya, kamu cari hidup dalam agama? Dakwah, Islam, masjid, majlis, pondok pesantren, kau jadikan kendaraan untuk memuaskan isi perutmu. Kau jadikan alat untuk mengenyangkan perutmu, untuk memuaskan hawa nafsu syaitanmu. Kamu keras-keras berkorban. Tempat kamu neraka jahanam. Andaikan saya pun termasuk dalamnya, saudara-saudara, nggak ada urusan Allah, nggak ada urusan. Setelah ulama baru Allah tanya para pejabat. Nih, dengarkan pejabat yang hadir di sini. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, Polri, TNI, DPR, MPR, semua dikumpulkan satu persatu oleh Allah. Pada hari itu nggak usah bangga-banggakan pangkat, polisi nggak punya pangkat pada hari itu. Tentara, jenderal, presiden nggak punya pangkat, kecebong semua pada hari itu. Yang punya pangkat cuma Allah, yang raja pada hari itu Allah. Nggak ada raja selain Allah pada hari itu. Maka yang di dunia nggak usah jangan sok-sokan. Saya waktu masuk penjara, saya waktu di penjara di Polda itu, maling lampu digebukin sama polisi. Cuma nyuri lampu, polisinya gebukin sampai berdarah-darah. Koruptor dibiarin. Polisi goblok itu kayak begitu. Harusnya kebalik, koruptor Cina-Cina bangsa yang suka korupsi itu yang dihajar sampai mati. Bukan maling lampu yang dihajar. Pencuri kecil, maling kecil itu lahir, yang melahirkan mereka koruptor. Itu yang melahirkan maling kecil. Saya di penjara kasihan melihat maling lampu dipukulin, koruptor dibiarin. Baru mau bangga-bangga pangkat jagoan apa? Tanya oleh Allah satu-satu. Wahai para wahai para aparat, wahai para pemerintah, sudahkah kamu insaf? Kamu sudah adil? Kamu sudah adil sama rakyat? Kamu kenyang, rakyat kenyang? Kamu senang, rakyat senang? Kamu cukup, rakyat cukup? Kamu bahagia, rakyat bahagia? Kamu sudah ajarkan rakyat Al-Quran?
Kamu sudah ajarkan rakyat apa syariat? Kamu sudah ajarkan rakyat hadis? Kamu sudah cegah rakyat maksiat? Kamu sudah apa? Sudah cegah rakyat narkoba? Kamu sudah mencegah rakyat mabuk-mabukan? Atau sebaliknya kata Allah, kamu biarkan kamu punya rakyat susah. Kamu biarkan kamu punya rakyat bermaksiat, berbuat dosa, tenggelam dalam lautan maksiat, lautan kezaliman. Engkau hidup kenyang, rakyatmu mati kelaparan. Kau hidup enak, kau hidup berkelimangan harta, kau hidup kayak raja-raja, pakaian sutra. Kau punya rakyat mati kelaparan. Kau punya rakyat susah, kau punya rakyat menderita, engkau punya rakyat mati, kau punya rakyat sakit. Kau bohongi kau punya rakyat, kau tipu kau punya rakyat, engkau makan dari keringat rakyat, kau bohongi kau punya rakyat, engkau pejabat-pejabat pusat. Kamu mau tahu pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Mereka butuh sama rakyat kalau ada maunya. Mau pencalonan RT, RW, lurah, camat baru butuh sama rakyat. Saya ingin membahagiakan rakyat. Saya ingin memakmurkan rakyat. Saya ingin mensejahterakan rakyat. Saya pro rakyat. Setelah jadi, saudara-saudara, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat mana yang kaya? Yang makmur bukan rakyat. Yang makmur, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Yang makmur orang-orang barat. Yang makmur Cina-Cina. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negeri kita sendiri, saudara-saudara. Nggak usah munafik-munafikan ya Pak. Jujuran saja kita. Di Indonesia pejabat baik nggak bakal bertahan lama. Tahu kenapa? Karena kalau ada pejabat yang bagus, pejabat yang baik, pejabat yang nggak bisa disogok, pejabat yang nggak makan suap, pejabat yang nggak korupsi, Indonesia bakal dijatuhkan. Kenapa? Lebih banyak yang bangsatnya daripada yang baiknya. Itu udah jadi ada, udah jadi kebiasaan itu. Api kebiasaannya panas, es kebiasaannya dingin. Kita di Indonesia kebiasaannya korupsi, nggak ada lagi. Apa? Presiden mau apa pada hari itu? Saya ini presiden ya Allah, dipipes sama Allah kayak ngipes kutu. Yang raya pada hari itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pejabat-pejabat korupsi, kamu pejabat-pejabat bangsa, kamu pejabat yang bikin susah rakyat, kamu pejabat-pejabat anjing, kamu tempat kamu neraka jahanam. Saudara-saudara, pejabat kalau baik taruh di atas kepala. Pejabat kalau bagus, kamu taruh di atas kepala. Tapi kalau pejabatnya bangsa, jangan taruh di atas kepala. Taruh di bawah kakimu, saudara. Kamu jangan takut sama pejabat. Jangan takut. Kalau pejabat salah, kamu ingetin mereka. Jangan takut sama polisi, sama tentara, sama presiden. Jangan takut. Mereka makan dari keringat rakyat. Mereka salah, salahkan mereka. Ya gimana rakyat mau nyalahkan yang bela ustadznya, yang bela kiainya, yang bela habibnya? Memang betul kata Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah bilang, kamu jangan kamu terima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim. Jangan kamu terima walaupun kamu tahu itu halal. Sumpama kapolseknya korupsi, sumpama kapolseknya korupsi, terus ngasih Habib ini hadiah dari saya. Habib itu tahu, jangan kamu terima, walaupun kamu tahu itu halal. Kalau dianya bangsat ya, kalau dianya korupsi. Kenapa? Sumpama lurahnya koruptor, bupatinya koruptor, bupatinya bangsat, ngasih Ustaz ini hadiah dari saya ya, buat majelis. Kamu tahu dia ini bangsat, jangan kamu terima. Kenapa? Kalau kamu terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, kata Imam Ghazali. Sehingga apa? Kezalimannya kau biarkan, maksiatnya kau biarkan, mungkaratnya kau biarkan. Ustaz, Kiai, Habib, itu dia korupsi. Kenapa dibiarkan? Aduh, nggak enak saya menegur. Kemarin ada dikasih mobil saya. Nggak enak saya menegur. Kemarin ada dikasih amplop saya.
Tidak salah Imam Ghazali katakan. Apa kata Imam Ghazali? Pejabat bangsa, jangan kau doakan mereka panjang umur. Kalau pejabatnya kurang ajar, jangan doakan mereka panjang umur. Berarti doakan mereka cepat mati. Kenapa? Kalau kau doakan mereka panjang umur, berarti engkau ridha melihat mereka berbuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, demi Allah, kalau saya ini dibunuh, andaikan saya dibunuh karena berbicara seperti ini, saya dibunuh, bagi saya kematian adalah hari raya, saudara-saudara. Kami untuk agama, Pak Polisi ingat, ini saya yang berkata, Bahar bin Smith dari Sulawesi Utara. Kami untuk agama, untuk Allah, untuk Rasul, kami bukan berani mati, kami cari mati. Oleh karena itu, takutlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, tidak akan satupun yang luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah saya kepada Allah, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan sebab kita duduk di sini mendapatkan syafaat dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga sahibul hajat Al-Habib Muhlis Al-Habsyi Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau agar beliau selalu bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan seluruh para habaib-habaib yang ada di sini, para kiai, kita doakan para ulama, para habaib kita panjang umur. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau-beliau. Para aparat yang hadir, Bapak Kapolsek, Bapak TNI, Lurah, Camat, insya Allah jadikan perintah yang baik. Allah jadikan para pejabat yang bagus, pejabat yang beriman kepada Allah, pejabat yang tak bisa dibeli, pejabat yang lebih memerhatikan urusan rakyat, pejabat yang betul-betul melayani rakyat, insya Allah. Dan seluruh jamaah yang hadir, insya Allah Allah kabulkan hajat-hajat kalian. Allah sehatkan jasmani dan ruhani kalian. Allah Subhanahu wa taala pandang kalian dengan pandangan rahmat. Kalian tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kalian, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, insya Allah dengan berkah maulid dan berkah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rabbana syarifna wa karrimna bi ru'yati Sayyidina Al-Mustafa wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita telah sama-sama dengarkan, sama dan teliti sampai hati kita terasa teriris, terasa teringat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh kita guru kita Al-Habib Bahar bin Smith dari Sulawesi, beliau sebagai panglima perang, subhanallah hadirin, sehingga malam ini subhanallah acara luar biasa, menggelegar, menggema. Saya senang dengar ceramah Habib Bahar bin Smith, subhanallah. Takbir! Takbir! Alhamdulillah, kalian yang berbahagia. Selanjutnya acara ini karena sudah malam sekali, ya sudah jam 12 lewat, maka akan dilangsungkan untuk acara penutup doa yang akan disampaikan oleh guru kita dari Pasir Santi Pangersa Kiai Haji Ajengan Deden. Kepadanya saya persilakan waktu seluas-luasnya untuk memimpin acara doa tutup di malam ini. Saudara, mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah untuk menyambut penutupan doa. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa يا أمتنا
Ya